Selatan aja lah ya, biar kayak orang pinter gitu. Halo, kembali lagi di video kuliah di Jerman. Jadi yang belum kenal, gue Kwita Windiartono. Gue kuliah kedokteran semester di Universitas Hamburg, Jerman. Mumpung nih lagi momen-momen abis lulus SMA, ya kan, anak SMA, dede-dede gemes, mana suaranya. Selamat ya buat kalian yang udah lulus. Warga yang emosi sempat menyiram air ke arah pelajar yang membunyikan knalpot terlalu keras. Gue nggak sempat cari tahu sih, tapi kayaknya sekarang ini masa-masanya ujian-ujian masuk universitas gitu ya. Kira-kira buat teman-teman yang lagi bingung, mendingan kuliah kedokteran di Indo atau di Jerman gitu. Kali ini di video ini gue mau coba untuk sharing pengalaman gue selama kuliah di sini, dan gue mau menekankan sebelumnya kalau ini tuh cuma berdasarkan pengalaman gue kuliah di sini selama ya bertahun-tahun ini, dan dari informasi yang gue tahu sendiri dari teman-teman gue yang kuliah di Indonesia. Gue mungkin mau share dulu positifnya kuliah di Jerman. Nah, poin pertama adalah nggak ada yang namanya biaya masuk. Nah, itu juga salah satu yang jadi bahan pertimbangan gue, karena kuliah di Indonesia tuh mahal banget. Ada yang namanya uang sumbangan lah atau uang pangkal lah, zaman gue pokoknya ada biaya masuknya lah gitu ya, dan itu tuh nggak murah gitu. Jadi waktu itu yang jadi pertimbangan gue juga, aduh sayang banget untuk biaya semahal itu gue tuh baru dapat tempat aja gitu. Belum tentu gue ternyata suka sama jurusannya, belum tentu gue bisa menyelesaikan kuliah itu gitu. Waktu itu sih pikiran gue gitu. Nah, kalau di Jerman itu nggak ada sama sekali yang namanya biaya masuk. Jadi tuh jurusan kedokteran, mau jurusan teknik atau apapun itu, kalau kita sudah lulus seleksinya, yaitu dengan nilai UAN kita dan nilai dari student collect, ya udah kita masuk, nggak ada biaya administrasi, kita bayar uang semester. Nah, uang semester ini udah inklusif sama biaya transportasi umum di kota masing-masing. Poin yang kedua, syarat masuknya ini nggak ada tes masuk yang kayak SNPTN, SNBT, SBNPTN, ujian mandiri atau apa, itu nggak ada di sini. Di sini kita pokoknya syaratnya adalah yang paling penting ya, itu UAN dan nilai ujian kelulusan dari student collect tadi. Poin ketiga, uang semesterannya itu murah banget. Mau jurusan apapun mereka tuh nggak ngebedain. Jadi kayak kedokteran lebih mahal daripada apa, itu enggak. Itu biaya semesteran itu tergantung universitasnya. Kalau misalnya di Hamburg, di Uni Hamburg, mau jurusan kedokteran, biologi, bahasa lah gitu, setahu gue yang gue bayar itu sekitar 300 euroan itu satu semester. Dan biaya 300 euroan ini tuh sebenarnya adalah biaya semester tiket, yang mana untuk transportasi umum untuk di kota Hamburg ini gitu. Jadi kita kalau misalnya mau naik bis, mau naik kereta, itu kita nggak perlu bayar lagi selama kita menjadi pelajar di sini gitu. Gue mau menekankan juga sih, kalau ada yang bilang kayak kuliah di Jerman gratis, itu salah ya. Nggak ada kuliah yang gratis dalam arti lo nggak bayar sama sekali gitu ya. Emang biaya kuliahnya yang tadi gue bilang itu nggak ada, tapi yaitu lo harus bayar yang namanya semester tiket ini. Walaupun lo misalnya bilang ke universitas, gue nggak butuh transportasi umum, gue mau naik sepeda aja gitu, itu nggak boleh. Tetap aja lo harus bayar semester tiket ini gitu. Poin yang berikutnya, yang keempat, yang gue tahu gitu ya, selama sekolah di Indonesia juga kan, kalau misalnya kita butuh buku-buku paket itu selalu harus beli gitu, dan itu nggak sedikit kan biayanya. Dan yang gue dengar juga dari teman-teman yang kuliah di Indonesia, apalagi belajar kedokteran gitu ya, banyak banget bukunya, tebel-tebel dan pasti mahal-mahal gitu. Kayak misalnya ini sengaja gue pajang, ada atlas anatomi gitu. Kalau yang gue belajar di sini, atlas anatomi aja udah ada 3 buku sendiri gitu satu paketnya, dan itu tebel-tebel, dan itu gue yakin harganya bisa jutaan. Kayak kemarin waktu gue ke Indo, temen gue juga ada nyaranin untuk beli ini Kapita Selekta Kedokteran dari UI, harganya ratusan ribu gitu untuk 2 buku ini gitu kan. Nah, kalau di sini buku itu tersedia banyak banget di perpustakaan, jadi nggak perlu khawatir untuk kehabisan buku gitu. Mungkin kalau di semester awal waktu kita jumlahnya masih 400-an, harus cepet-cepetan untuk pinjem buku gitu kan. Tapi selama gue kuliah, gue nggak pernah sih kehabisan buku, pasti selalu dapat. Walaupun nggak selalu dapat edisi terbaru gitu. Kadang-kadang ya mau nggak mau kalau misalnya udah kehabisan, ngambil edisi yang sebelumnya gitu. Tapi kan bedanya nggak terlalu jauh gitu. Terus dosen itu nggak mengharuskan banget lo punya buku
ini gitu ya. Dia memang ada sih menyarankan buku ini tuh bagus, buku ini bagus, tapi kayak lo nggak harus punya dan nggak harus beli gitu. Poin yang berikutnya yang gue dengar juga dari teman-teman yang kuliah kedokteran di Indonesia, kalau di sana itu banyak banget tugasnya, kayak kuliah tuh sibuk banget dari pagi sampai malam atau sampai sore gitu, terus kayak habis itu masih harus ngerjain tugas pula gitu, dan itu banyak katanya. Nah kalau di sini gue sama kuliah kayak gue nggak pernah sih ada tugas yang sampai lebay banyak gitu. Paling di semester awal kita di setiap pelajaran gitu ada beberapa presentasi yang harus kita siapkan gitu, tapi bukan yang kayak misalnya KPR PR kayak gitu tuh kita kayaknya nggak ada sih. Paling kadang-kadang harus menyiapkan materi gitu supaya kalau misalnya diskusi kita nyambung, tapi tuh kayaknya di setiap pelajaran ya harus kayak gitu juga gitu kan. Nah terus poin yang berikutnya, teman-teman yang belum tahu bagaimana sistem kuliah di Jerman, bisa lihat ke channel gue bikin video tentang itu, ada 3 part, secara garis besar aja nih. Sistem yang angkatan gue itu kita dibedakan antara for klinik sama klinik. For klinik itu 4 semester pertama kita cuma belajar teori-teori dasar kayak misalnya kimia, fisika, biokimia, fisiologi, anatomi, dan itu kita nggak ketemu pasien sama sekali. Paling kadang-kadang kayak misalnya lagi ada pelajaran gitu, dokternya bawa pasien, kita di dalam orzal gede gitu berapa ratus orang bisa nanya sama pasien itu, tapi kita nggak ada kontak langsung gitu sama dia gitu. Ya anatomi belajar ya paling kayak prepariren apa sih sama kadaver gitu, dan kadaver sudah tersedia di universitas. Temen gue waktu itu ceritanya katanya kadaver itu harus beli sendiri gitu. Kalau di sini nggak, semuanya dari universitas. Nah untuk semester selanjutnya setelah semester 4 ada ujian negara dan kita tuh nanti masuk klinik. Nah di klinik ini kita selalu ketemu sama pasien. Selalu di pelajaran itu ada waktu kita untuk bertemu sama pasien, jadi kita bisa kontak langsung, kita bisa latihan anamnesa, kita bisa latihan untuk suhu, maksudnya periksa-periksa gitu. Jadi kita dilatih juga untuk mendiagnosa gitu, jadi nggak yang dikasih tahu sama dokternya ini ada pasien penyakit ini, tapi dia cuma bilang nih ada pasien, coba kalian anamnesa nanti diagnosanya apa kayak gitu. Di sini kita banyak pelajaran yang seperti itu, dan lagi kita itu diharuskan untuk ada magang di rumah sakit gitu. Jadi di 4 semester pertama harus ada magang 2 bulan di bagian keperawatan. Jadi kita tuh juga bisa mengerti gitu, oh kerjaan perawat tuh seperti ini. Nah di klinik kita harus magang lagi nanti, kayak misalnya pas liburan gitu, itu bisa dicicil totalnya, tapi harus 4 bulan. Kita magang di stase, harus ada magang di praktek dokter, di poli, sama di house arts atau kinder arts gitu. Nah di stasenya kita juga bisa milih, atau di polinya kita bisa milih mau magang di bagian yang mana itu. Poin ke-7 yang menurut gue juga menguntungkan banget kalau kuliah kedokteran di sini. Mungkin teman-teman juga tahu ya kalau di Jerman tuh bisa kuliah sambil bekerja gitu. Menurut gue yang enaknya di sini kita bisa sambil bekerja sesuai dengan interest kita gitu. Khususnya di kedokteran, karena gue misalnya pengen jadi dokter kulit, gue pengen sambil kerja di praktek dokter kulit misalnya kayak gitu. Atau kayak gue tertarik banget nih sama kerjanya orang-orang di ICU, nah bisa daftar kerja sambilan di ICU. Jadi kayak lo dapet duit juga, dapet pengalaman juga gitu. Poin yang ke-8 itu skripsi itu bukan penentu kelulusan lo kalau di sini. Kalau di Indo pasti kayaknya sebelum koas kan harus skripsi dulu untuk dapat gelar S.Kat itu. Kalau di sini tuh boleh ngambil skripsi. Namanya kalau di sini dokter Arbeit. Kita boleh ngambil dokter Arbeit, boleh juga enggak. Waktu itu gue pernah baca artikel itu tentang dokter Arbeit tuh kayak banyak gitu yang berpendapat kayak dokter Arbeit itu bukan penentu kualitas lo sebagai dokter gitu. Gue pun gitu pribadi ya, kalau misalnya nyari dokter nggak akan kepikiran gitu sih untuk cari dokter, gue cuma mau yang ada gelar dokter med-nya aja gitu. Kalau di sini nama gelarnya dokter med gitu kan. Gue sih nggak pernah nyari kayak gitu sih, tapi banyak sih teman-teman gue orang Indonesia pada ngambil dokter Arbeit itu. Mungkin kalau misalnya di Indonesia jadinya kan kelihatan ya kalau dokter med itu bukan lulusan Indo gitu, mungkin jadi bisa dilihatnya lebih gimana gitu. Gue juga nggak tahu, itu preference masing-masing juga berarti kan. Ya itu poin-poin positifnya kalau kuliah kedokteran di Jerman. Nah sekarang gue mau mencoba menjabarkan nih poin-poin negatifnya kalau kuliah di Jerman gitu ya. Yang pertama,